Oke, jadi yang perlu teman-teman ingat jangan cuma menghafal silanya tetapi hafal juga lambang-lambangnya. Karena terkadang yang ditanyakan bukan terkait dengan sila keberapa tetapi yang ditanyakan dia ada pada lambang apa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat malam, ketemu lagi dengan channel Almahya dengan saya Andika. Nah teman-teman, pada malam hari ini kita akan membahas terkait dengan soal TWK CPNS 2024, di mana soal ini adalah soal-soal kumpulan yang pernah keluar di tahun 2023. Jadi soal TWK di tahun 2020, mulai dari sejak tahun 2020, 2021, 2022, sampai dengan 2024 kami prediksikan jenis soalnya masih tetap sama, yaitu TWK penalaran yang dikaitkan dengan nilai-nilai wawasan kebangsaan. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama kita bahas soal TWK nomor 1. Baik, sebelum lanjut, bagi kamu yang ingin terus mendapatkan informasi terupdate seputar penerimaan CASN, baik itu CP3K maupun CPNS, maupun pembahasan soal-soal terupdate, silakan subscribe channel ini sekarang juga. Nah, contoh soal nomor 1 untuk pembahasan TWK yang pernah keluar pada ujian sebelumnya. Nah, di sini biasanya soal-soal TWK itu berbentuk sebuah alur cerita ataupun sebuah kasus di mana teman-teman diminta untuk memecahkan. Persoalannya biasanya soalnya panjang-panjang. Nah, trik untuk menjawab soal yang panjang seperti ini, yang pertama itu teman-teman harus langsung melihat pada pertanyaan yang ditanyakan sebelum membaca apa yang ada di atas ini, ya. Jadi yang ditanyakan adalah konsekuensi dari pokok pikiran ketiga ini adalah, nah, jadi kita punya gambaran. Jadi kita punya gambaran bahwa yang ditanyakan adalah terkait dengan pokok pikiran ketiga. Sorry, ribut nih. Nah, di sini kita baca soalnya. Pokok pikiran ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia dibentuk oleh suatu sistem pemerintahan yang dibangun atau dipimpin oleh rakyat. Jadi teman-teman harus lihat kata kunci yang ada pada soal ini. Di sini kita lihat ada satu kata kunci, yaitu satu sistem pemerintahan yang dibangun dan dipimpin oleh rakyat. Pertanyaannya, konsekuensi dari pokok pikiran ketiga ini adalah A. Setiap orang Indonesia harus menjadi pribadi yang agamis ya, terkait dengan sila ke-1 ini ya. Setiap warga negara Indonesia wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ini tidak terkait dengan suatu sistem ya. Pola hidup yang terjalin dalam masyarakat hendaknya menumbuhkan kesadaran terhadap persamaan hak dan kewajiban. Juga sebenarnya tidak ada keterkaitan dengan sistem ya. Di sini yang paling memungkinkan adalah D, karena di sini sudah ada juga kata-kata sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Jadi ini beruntung kalau ada soal seperti ini, karena di antara soal dan jawaban itu ada satu kata kunci yang sama. Sedangkan yang lain tidak ada kata kunci terkait dengan sistem negara. Di sini adalah sistem pemerintahan. Ya, jadi sudah bisa dipastikan jawaban ini adalah D. Ya. Nah, sebenarnya dalam pokok pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 itu sebenarnya ada beberapa yang perlu teman-teman ingat. Yang pertama, pokok pikiran yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yaitu pokok pikiran persatuan, di mana tercantum di dalamnya yaitu yang membahas terkait dengan persatuan adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, pokok pikiran pertama yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 yaitu terkait dengan pokok pikiran persatuan. Selanjutnya, pokok pikiran apa aja lagi yang ada? Yang kedua adalah pokok pikiran terkait dengan keadilan sosial, di mana ini tercantum di dalam
negara ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Nah, jadi ini yang perlu poin-poin yang teman-teman ingat terkait dengan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar, ya. Terus yang terakhir yang perlu teman-teman ingat, ada 4 ya, yaitu pokok pikiran terkait dengan kedaulatan rakyat, di mana dia tercantum pada pernyataan bahwa negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Ya. Terus terakhir terkait pokok pikiran ketuhanan, negara berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi ini adalah poin-poin penting pokok pikiran yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi teman-teman di TWK, teman-teman harus hafal ini ya, dan diingat pokok pikiran apa saja yang ada dalam Undang-Undang 1945. Terus kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 sama, yaitu soalnya panjang, jawabannya pun panjang, sedangkan waktu yang diberikan cuma 1 menit. Tipsnya apa tadi? Yang pertama, baca dulu soal yang paling bawah, ini ya. Setelah itu baru baca ini. Nah, di sini disebutkan soalnya, wacana di atas mengandung unsur kedaulatan rakyat. Keterangan yang menunjukkan unsur kedaulatan rakyat ialah, ya. Ini sebenarnya tanpa membaca soal, ya, tanpa membaca narasi, kita langsung bisa melangkah ke sini, pilihan jawaban. Cari jawaban yang mengandung unsur kedaulatan rakyat. Coba kita tes tanpa kita baca soalnya, langsung melangkah ke pilihan jawaban. A. Calon presiden dan wakil presiden berupaya meyakinkan rakyat agar mereka dipilih menjadi pemimpin Indonesia selanjutnya. Apakah ini mencerminkan terkait kedaulatan rakyat? Ya, masuk ya. Karena rakyat menentukan pilihannya. Di sini bukan presiden yang meminta, tetapi presiden, maksud saya bukan presiden yang menentukan dia terpilih atau tidak, tetapi presiden di sini dan wakil presiden berupaya meyakinkan rakyat agar mereka dipilih. Berarti yang menentukan presiden dan wakil presiden adalah rakyat, ya. Nah, ini masih masuk. Coba kita lihat pilihan B. Masyarakat antusias ingin mengetahui calon presiden dan wakil presidennya. Adakah kata-kata atau kalimat di sini yang menyebutkan bahwa yang mengandung unsur kedaulatan rakyat? Kalau di sini sepertinya tidak ada unsur kedaulatan rakyatnya, karena di sini cuma menyampaikan bahwa masyarakat cuma sekedar penasaran mengetahui siapa calon presidennya. Terus C, beberapa orang mencalonkan diri menjadi calon presiden dan wakil presiden Indonesia tidak terkait dengan rakyat. Indonesia dalam menggelar pesta demokrasi juga tidak masuk. Masyarakat Indonesia antusias ingin mengetahui siapa saja yang mencalonkan diri menjadi calon. Ini juga tidak masuk dalam yang memberikan unsur kedaulatan rakyat. Di sini yang memberikan unsur kedaulatan rakyat adalah A, ya. Calon presiden dan wakil presiden berupaya meyakinkan rakyat agar mereka dipilih menjadi pemimpin Indonesia selanjutnya. Artinya rakyat yang menentukan siapa yang nantinya akan menjadi presiden dan wakil presiden. Berarti tanpa membaca soal ini, kita sudah bisa menentukan pilihan jawaban kita yang mengandung unsur kedaulatan rakyat adalah A. Nah, itu salah satu trik atau tips agar soal-soal yang panjang seperti ini bisa kita selesaikan dalam waktu kurang dari 1 menit. Oke? Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini jawabannya tadi ya. A. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3. Salah satu cara menanamkan jiwa nasionalisme dalam kehidupan bermasyarakat, ini ya, nasionalisme, ya, kata kuncinya nasionalisme dalam kehidupan bermasyarakat. A. Keterbukaan pengelolaan dana desa. B. Mengajak warga desa untuk bekerja sama membersihkan dan merapikan lingkungan dalam rangka menyambut peringatan kemerdekaan. C.
bahu-membahu saat tetangga yang hidup sebatang kara sakit. D. Memberikan bantuan sembako kepada warga yang membutuhkan menjelang hari raya. E. Musyawarah untuk penggunaan dana jimpitan. Nah, yang perlu teman-teman ingat dalam unsur nasionalisme ada berapa, teman-teman? Sebelum kita bahas itu, kita bahas saja dulu soalnya. Nah, di sini kita bahas soal pertama. Pilihan jawaban pertama, keterbukaan pengelolaan dana desa. Ini lebih ke arah ke pencegahan KKN ya, korupsi ya. KKN. B. Mengajak warga desa untuk bekerja sama membersihkan dan merapikan lingkungan dalam rangka menyambut peringatan kemerdekaan. Di sini sebenarnya pilihan jawaban yang paling tepat. Ya, di sini ada unsur persatuan. Tuan dalam memperingati peringatan kemerdekaan. C. Bahu-membahu saat tetangga yang hidup sedang sebatang kara sakit. Ini unsur kemanusiaan, ada pada sila kedua. Memberikan bantuan sembako, ini juga kemanusiaan, sila kedua. Musyawarah untuk penggunaan dan dana jempitan, ini sila keempat ya, musyawarah. Yang betul-betul yang mengandung nasionalisme dalam kehidupan bermasyarakat yaitu adalah mengandung unsur persatuan dalam rangka menyambut peringatan kemerdekaan. Jawabannya adalah B ya. Di sini ada poin penting yang perlu teman-teman lihat. Nah, ini ya. Pengelolaan dana desa terkait anti korupsi. Yang B ini terkait dengan sikap kolektif gotong royong yang menimbulkan semangat nasionalisme. Ini tadi kemanusiaan sila kedua. Kemanusiaan sila kedua, ini musyawarah sila keempat ya. Nah, yang terkait dengan nasionalisme, prinsip nasionalisme yang perlu teman-teman ingat jika mendapatkan nanti soal-soal terkait nasionalisme adalah yang pertama, dalam nasionalisme adalah prinsip kebersamaan. Prinsip kebersamaan menuntut setiap warga negara untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Prinsip yang kedua yaitu prinsip persatuan dan kesatuan. Nah, ini tadi yang masuk pada soal ya. Prinsip persatuan dan kesatuan menuntut setiap warga negara harus mampu mengesampingkan pribadi dan golongan yang dapat menimbulkan perpecahan dan anarki. Untuk menegakkan prinsip persatuan dan kesatuan, setiap warga negara harus mampu mengedepankan sikap kesetiakawanan sosial, peduli terhadap sesama, solidaritas, dan berkeadilan sosial. 3. Adalah prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi memandang bahwa setiap negara, warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Jadi ini adalah 3 prinsip-prinsip terkait nasionalisme yang perlu teman-teman ingat ketika mendapatkan soalnya. Nanti kaitkan dengan 3 prinsip ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini juga yang soal seperti ini yang kadang muncul. Jadi yang ditanyakan itu bukan terkait dengan sila pertama, kedua, ketiga, tetapi simbol yang ada pada sila Pancasila. Nah, di sini kita lihat dulu. Soalnya, tindakan warga desa yang lebih memilih kesepakatan damai ketimbang kekerasan mencerminkan pengamalan Pancasila yang dilambangkan dengan A. Padi dan kapas, B. Kepala banteng, C. Pohon beringin, D. Rantai dan emas, E. Bintang berperisai. Ini tanpa kita baca soal lagi, kita bisa langsung menjawab. Di sini sudah ada keterangan pada soal tindakan warga yang memilih kesepakatan damai. Nah, ini kesepakatan damai apa nih? Unsur apa nih? Ketuhanankah? Kemanusiaankah? Persatuankah? Musyawarahkah atau keadilan sosialkah? Jadi yang di sini adalah kesepakatan damai itu adalah terkait dengan persatuan. Jadi persatuan ada pada sila keberapa? 1, 2, 3, 4, atau 5. Tentu teman-teman sudah tahu bahwa persatuan itu ada pada sila ketiga. Tetapi simbolnya apa kalau sila ketiga? Padi dan kapas, kepala banteng, pohon beringin, rantai dan emas, atau bintang berperisai. Bintang berperisai itu apa? Sila pertama. Pohon beringin sila ketiga. Jadi jawabannya adalah pohon beringin. Jawabannya adalah C.
ya. Jadi teman-teman yang perlu diingat adalah ini ya. Bintang berperisai itu adalah sila pertama. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah rantai. Yang ketiga adalah pohon beringin. Yang keempat adalah kepala banteng. Dan yang kelima adalah padi dan kapas. Oke, jadi yang perlu teman-teman ingat, jangan cuma menghafal silanya, tetapi hafal juga lambang-lambangnya. Karena terkadang yang ditanyakan bukan terkait dengan sila keberapa, tetapi yang ditanyakan dia ada pada lambang apa. Ya, seperti itu. Oke teman-teman, jadi tidak terasa hanya 5 soal, 4 soal sudah 15 menit. Jadi kita selanjutnya pada besok akan terus membahas soal-soal. Jadi silakan subscribe channel ini. Soal-soal seperti ini sering keluar pada ujian. Kita akan bahas lagi soal-soal seperti ini. Jika kamu ingin latihan soal-soal terupdate seperti ini, silakan masuk ke www.almahya.com. Di situ ada tryout, kamu bisa latihan soal, manage waktu, ada timer, ada pilihan jawaban, kamu bisa download. Di situ cuman hanya 10.000 per tryout, kamu sudah bisa dapat materi, bisa latihan. Jadi sengaja kami buat harganya seminim mungkin supaya teman-teman terjangkau bisa latihan soalnya. Oke, sekian, terima kasih. Saya doakan kamu yang nonton bisa lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.